makan bergizi gratis. Anda sempat mengatakan tidak ada pelanggaran HAM di sana. Sesuatu itu sedang kerja, itu tidak boleh dikategorikan pelanggaran HAM. Kita tahu Del Pedro, salah satu aktivis saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya, dan bahwa mereka yang tidak melakukan pidana serius harus dilepaskan. Anda juga ikut hadir salah satunya pada saat yang di New York ya. Di samping Presiden Republik Indonesia cuma ada Menteri HAM yang berdiri membangun citra, menggaungkan Indonesia di panggung dunia. Kita lihat di dunia internasional begitu aktif dan segala macam. Tapi untuk di dalam negeri soal sekedar lahan. Secara politik sudah selesai, selanjutnya adalah pekerjaan rutin pemulihan. Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam topik yang disorot publik pekan hari ini. Salah satunya adalah menjelang 20 Oktober 2025, di mana pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming ini memasuki tahun pertama setelah dilantik. Tentu yang juga disorot tidak hanya soal kerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tapi juga kerja para pembantunya. Dan hari ini saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk bisa mewawancarai salah satu menteri yang kita tahu adalah cukup menjadi sorotan publik di antara beberapa menteri di pemerintahan Prabowo Subianto. Karena salah satunya juga adalah nama Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Natalius Pigai. Ya. Apa kabar, Pak Natalius? Baik, sehat. Sehat, baik ya? Iya. Nah, Pak Natalius, ini kan kalau kita lihat ya, saya diberikan kesempatan juga di ruang kerja Bapak saat ini, begitu ya. Udah setahun dalam suasana utang ya, ini ruang ada pohon-pohon. Saya ingin tahu dulu nih, stres nggak sih di posisi Menteri Hak Asasi Manusia setahun belakangan ini? Satu, saya berasal dari wilayah korban HAM. Oke, betul. Saya sudah aktivis HAM itu sejak SD. Kemudian mahasiswa saya aktivis HAM. Setelah itu kerja di beberapa NGO, LSM seperti Yayasan Sejati, kemudian Cindelaras dan lain sebagainya. Banyak saya lembaga-lembaga lain. Kemudian aktivis mahasiswa. Setelah itu juga kerja di pemerintahan, di Kementerian Tenaga Kerja. Juga menghadapi buruh setiap hari demo, komisioner Komnas HAM. Saya nangani kasus kan belasan ribu. Setelah itu saya jadi oposisi, aktivis, sekarang Menteri HAM. Jadi gak ada stres ya sama sekali selama setahun ini? Enggak, lebih stres di luar waktu itu? Mana ada aktivis HAM dan Komnas HAM stres menghadapi kasus. Justru kalau saya anggap itu hal yang biasa, itu pekerjaan saya seperti jurnalis. Ketika ada masalah, adalah bagian dari kehidupan saya. Oke. Nah, karena itulah tidak semua orang di dunia ini bisa menjadi Menteri HAM. Karena itulah Menteri HAM di dunia itu 3-4 aja. Dari seluruh Menteri HAM di dunia 3-4 ini sampai hari ini, itu menteri yang berasal dari murni aktivis HAM itu adalah Menteri HAM Republik Indonesia. Baru satu-satunya. Baru Anda? Dalam sejarah dunia. Oke. Soal menangani hak asasi manusia itu intangible. Hal yang tidak terlihat. Iya, betul. Orang yang tidak tahu HAM itu apa sih, sesuatu yang susah. Tapi kalau orang yang bergerak di dunia HAM udah tahu. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, ini sudah 1 tahun dan Anda, nama Natalius Pigai, Pak Menteri ini adalah salah satu nama yang juga masuk list pertama dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membantu untuk menciptakan asta citanya Pak Presiden, begitu ya. Selama setahun ini, capaian apa yang kemudian bisa diberikan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia kepada di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini? Yang pertama, Presiden menempatkan hak asasi manusia dalam asta cita poin pertama. Setelah itu poin pertama ini memayungi asta cita nomor 2, nomor 3 sampai 8 ya. Setelah itu juga dibuat dalam program-program kerja Presiden ya.
Ketika itu dideliver juga di dalam rumusan kerja-kerja yang konkret seperti makan bergizi gratis, pendidikan, ya, sekolah raya, kemudian perumahan, termasuk penanganan kasus ya. Maka yang saya lakukan adalah pertama Kementerian HAM ini saya pertama baru. Ketika dilantik maka pegawainya hanya 2, saya dengan wakil menteri. Setelah itu, Kementerian HAM adalah kementerian pertama yang melantik eselon 1. Mulai dari dirjen, sekjen, eselon 2, eselon 3, sampai dengan staf. Di tahun 2024, awal Januari. Kementerian HAM juga adalah kementerian pertama yang membentuk struktur organisasi secara rapi, cepat. Kemudian Kementerian HAM pada saat efisiensi juga membentuk kantor wilayah di seluruh Indonesia. Di saat efisiensi? Ya, saat efisiensi. Mana ada tidak efisiensi pun orang membentuk satu kantor itu susah. Saya bentuk kantor wilayah seluruh Indonesia. Sekarang Kakanwil saya banyak, Sabang sampai Merauke. Ada satu kantor wilayah yang stafnya udah di atas 60, ada yang 80. Jadi kantor ini sekarang saya juga memastikan ya, kantor ini harus tetap kami harus punya tempat dan rumah yang tetap. Coba cek kementerian lain. Jangan-jangan sewa gedung, sewa ini hak milik Kementerian HAM. Sampai hari ini karyawan yang tadinya 2 sekarang sudah ribuan. Lebih dari 1.400 karyawan. Lebih dari 1.400 di tengah efisiensi tadi Anda. Di tengah efisiensi. Berarti itu minta tambahan 20 triliunnya di approve atau enggak sih? Nggak ada. Kalau kamu kerja, tidak usah nanya uang. Nah, jadi kalau kamu kerja tanpa pamrih untuk tulus pengabdian kepada bangsa dan negara, kamu bisa kerja sesuatu. Itu dari bagaimana membangun kantor ini menjadi kantor yang besar. Ya, saya punya kantor pusat, ada lebih dari hampir mencapai ribuan karyawan semua di Jakarta ini ya. Mendekati ribuan karyawan di kantor ini. Terus saya punya kantor wilayah juga sudah banyak. Karena itulah saya membangun kantor saya ini menjadi kantor yang dianggap sudah lama. Tidak kalah dengan mereka yang lahir tahun umurnya udah 80-an. Itu dari situ satu. Yang pertama capacity building. Saya paling cepat, maka saya kasih tahu ya. Maka saya dapat predikat 1, patuh sesuai dengan aturan, berintegritas dalam kerja, dan transparan dalam pengelolaan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Yang kedua, apa yang saya lakukan? Yang pertama, membangun organisasi, mengelola negara itu kan yang pertama harus memastikan instrumen HAM-nya harus jalan. Karena itulah semua regulasi-regulasi saya kumpulkan dan sekarang saya sudah menyelesaikan 90% undang-undang yang memayungi HAM nasional. Undang-undang HAM. Salah satu poin krusialnya? Ada 3 poin krusial. Yang pertama dalam revisi Undang-Undang HAM nasional ini, pergeseran aktor. Dulu hanya kumpul kepada aktor HAM, pelaku pelanggar HAM adalah negara. Saya geser lagi ke aktor pelaku pelanggar HAM pihak swasta dan individu. Kenapa begini? Pergeseran dari sisi instrumen HAM internasional itu sudah ada pelaku kejahatan itu fakta ya, belum ada pengadilan, tapi fakta bahwa pelaku kejahatan itu korporasi. Satu. Yang kedua, individu juga melakukan pelaku kejahatan. Tapi individu ini sudah diadili, seperti Akayesu di Rwanda. Itu wari kota negara bagian Taba yang pernah diadili di pengadilan HAM berdasarkan jurisprudensi. Seseorang yang pernah memimpin dalam suatu kejahatan bisa diadili. Maka berdasarkan jurisprudensi ini, individu sudah menjadi aktor. Kemudian yang kedua, aktor misalnya waktu tahun 1996 itu pembunuhan terhadap Ken Saro-Wiwa di Nigeria. Gara-gara dia menyampaikan protes terhadap Delta melalui puisi. Kematian itu juga menghasilkan induk HAM, yaitu hak asasi manusia dan bisnis. Maka aktor bisnis sekarang sudah menjadi perhatian dunia internasional dan instrumen-instrumen lahir.
Maka di sini saya menghasilkan instrumen HAM selain melakukan pergeseran aktor. Yang kedua, instrumen yang HAM yang substansi yang saya siapkan itu adalah dulu tidak pernah ada aturan tentang HAM dan korupsi. Saya sekarang di dalam undang-undang saya sedang masukkan HAM dan korupsi. Ya, yang kedua HAM dan lingkungan. Di seluruh dunia nggak ada. Saya maju duluan. Kenapa? Karena konvensi Rio 1991 dulu itu menghasilkan bahwa hidup alam ini, dunia ini adalah seperti denyut nadi manusia. Maka alam itu beririsan dengan hak asasi manusia. Maka berdasarkan itu di dalam undang-undang saya masukkan namanya hak asasi manusia dan lingkungan, yaitu right and environment. Yang berikut itu hak asasi manusia dan pemilu. Election, karena hak asasi pemilu itu menyangkut tentang right to vote, right to take a part of government, and free and fair election. Termasuk nanti kita akan menghasilkan juga perlindungan terhadap aktivis, jadi hak imunitas. Aktivis ketika dia membela kepentingan rakyat, dia tidak bisa dipidana. Saya menarik apa yang dikatakan oleh Pak Menteri, perlindungan terhadap aktivis. Kita tahu Del Pedro, salah satu aktivis saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya dan kalau tidak salah hari Jumat 19 Oktober 2025 gugatan pra-peradilannya digelar. Bagaimana kemudian Menteri Hak Asasi Manusia, seorang Natalius Pigai, hadir untuk memberikan perlindungan terhadap aktivis? Begini, itulah yang saya mau hasilkan di dalam revisi undang-undang. Kan sudah masuk prolegnas dari pemerintah, usulan pemerintah. Proleg ini gini ya, undang-undang di DPR itu dihasilkan berdasarkan usulan dua. Satu DPR dan satu pemerintah. Ini usulan pemerintah jadi murni dari saya. Nah, di dalam usulan pemerintah itu satu pasal saya masukkan untuk perlindungan terhadap pembela HAM. Karena saya sudah lihat di seluruh dunia pembela HAM itu adalah vulnerable groups. Jadi kelompok rentan yang dia tidak pernah digaji negara, dia tidak pernah menggunakan fasilitas negara, dia tidak pernah mendapat privilege, tapi dari hati nuraninya dia mengorbankan diri untuk membela semua orang bagi mereka yang membutuhkan kepentingan, keadilan. Oleh karena itulah para aktivis itu saya ingin memastikan mereka supaya ke depan dalam perjuangan dan pembelaan terhadap rakyat dan komunitas yang menderita mencari keadilan, dia tidak boleh dipidana. Soal Del Pedro, tentu dia sebagai aktivis dan dia sebagai orang yang ikut terlibat dalam demonstrasi itu dari sisi saya hanya sekedar menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan tidak apa-apa. Nah, masalahnya sebagai aktivis tidak boleh ditangkap, kan tidak ada undang-undang. Maka saya mau hadirkan undang-undang nih untuk melindungi, tidak boleh ada Del Pedro lain lagi yang muncul di kemudian hari. Sudah jenguk Del Pedro ke Polda Metro Jaya? Kalau saya sudah ketemu Kapolri hari itu juga. Kapolri Kapolri dengan seluruh jajaran bintang 3 saya ketemu. Kan saya duluan yang Apa ketemu. yang dipesankan seorang? Saya sampaikan bahwa kepada Kapolri bahwa harus dibagi dua. Satu mereka yang perusuh dan mereka yang berdemonstrasi. Betul. Demonstrasi kalau mereka tidak melakukan perlawanan terhadap hukum secara pasti, secara tidak langsung dibebaskan. Saya sudah sampaikan ke Pak Kapolri. Saya yang sampaikan ke Pak Kapolri. Tidak boleh orang yang tidak melakukan kerusuhan, tidak merusak, tidak datang merampok dan menjara dan melakukan pembunuhan dan kekerasan, tidak boleh ditahan. Nah, jadi masa saya berikan masukan banyak hal, termasuk bagaimana penanganan yang lebih profesional. Respon Kapolri? Ya sampai sekarang saya menunggu Kapolri berespon. Karena saya adalah menteri yang datang pada saat Kapolri berada di bawah titik nadir. Bayangkan hari ini demo kepolisian di bawah titik nadir, tidak ada orang yang berani datang, Menteri HAM lah yang berani berdiri sampingnya. Artinya kan saya kasih moral force. Sekaligus menyampaikan bahwa kalau bagi mereka yang aktivis, mereka yang hanya menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan,
ya yang mungkin tidak melakukan tindakan pidana yang serius, ya dilepaskan. Sekarang saya tunggu Pak Kapolri. Jadi juga Anda mendorong Del Pedro dan kawan-kawan juga untuk dibebaskan. Termasuk mereka. Saya ngomong jelas. Mungkin Pak Kapolri juga dengar, Pak. Saya sudah sampaikan bahwa mereka yang tidak melakukan pidana serius harus dilepaskan. Okay. Karena apa? Kementerian HAM lah yang pernah berdiri di samping Pak Kapolri pada saat kepolisian di bawah Titik Nadir. Yang mengangkat harga diri dan moral, dukungan moral di samping Pak Kapolri. Oke, saya tertarik. Jadi saya ingin dengan wawancara ini Pak Kapolri dengar bahwa mereka yang tidak serius mengancam NKRI, yang tidak serius melakukan tindakan kejahatan pidana, mereka yang tidak lakukan fakta-faktanya, tidak melakukan merampok, menjara, itu dilepaskan aja. Oke. Jangan lama-lama, cukuplah. Saat ini kan suasana nasional ini kita mau ingin rekonsiliasi dan perdamaian. Kita mau ingin bersatu dengan semua komunitas. Maka setiap kali oposisi selalu kritik saya pagi, siang, sore, saya nggak pernah marah. Ya, karena kan mereka ini mengisi ruang-ruang kosong yang tidak sempat diisi oleh kami. Ya. Kami ini bukan malaikat yang bisa membangun negara secara totalitas. Karena itulah orang yang oposisi kritik melalui Twitter, Facebook, Instagram, ya YouTube ataupun televisi. Menurut saya mereka adalah sahabat terbaik saya yang pernah. Oke, berarti seorang Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, tidak anti kritik. Waduh, saya jadi menteri karena kritik, masa setelah jadi kritik aduh, nggak boleh lah itu. Karena gini, saya ini hasil menteri ini karena saya kritik pemerintah, oposisi. Bagaimana sesuatu yang pernah membesarkan saya, pernah menjadikan saya menteri, baru saya meniadakan sesuatu sumber yang hebat ini. Orang bisa menjadi menteri, tapi dengan kritik gini ya, saya itu dari mulut saya tidak pernah orang pidanakan. Karena kritik saya itu tidak pernah ad hominem, tidak pernah menyerang individu. Saya juga tidak pernah melakukan strawman. Ya, saya juga tidak pernah melakukan hasty generalization. Tidak pernah. Hal-hal yang sifatnya logika falasi itu tidak pernah. Saya selalu kritik terhadap kebijakan. Kalau kebijakan pemerintah salah, saya duluan lebih galak. Karena itulah menurut saya kritik adalah salah satu istilahnya garam dan peksin di dalam ketika kita memasak sesuatu. Jadi harus ada tuh ya garam dan juga MSG. Harus. Nah, asal tidak ad hominem, tidak menyerang. Seperti saya kan setiap hari, ya memang maaf ya, ini Tuhan yang tentuin, saya nggak ganteng, asli lah. Dengan badan saya begini itu orang ulek-ulek saya pagi, siang, sore itu. Nggak apa-apa, tapi itu saya apresiasi. Asal ke depan dirubah aja. Kritik aja yang kebijakan saya. Jangan yang pribadi saya lah. Kritik yang konstruktif, bukan destruktif. Jangan orang. Fisik saya memang saya nggak ganteng. Ini saya ngomong televisi. Memang saya tidak ganteng. Tuhan lahirkan saya begitu kok. Mau apa? Mau protes Tuhan. Berbicara soal kritik, salah satu yang kemudian menuai juga kritik adalah soal tadi demokrasi. Membahas soal demokrasi, Anda juga Pak Menteri mengusulkan ada ruang untuk berdemo, begitu, demokrasi untuk menyalurkan aspirasi utamanya di DPR. Bagaimana kemudian nanti implementasinya dan sejauh ini komunikasinya dengan DPR? Ya, kita sudah sampaikan bahwa memang negara harus menyiapkan, itu kewajiban, the state obligation. Ya, to fulfill on human right need. Jadi hak negara harus menyediakan pemenuhan kebutuhan bagi rakyat, salah satunya kebutuhan menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Di depan gedung DPR, MPR itu? Ruang-ruang itu harus disediakan oleh negara. Karena apa? Ketika kita menyediakan ruang untuk negara, maka negara memberikan lalu lintas. Para pemegang kedaulatan rakyat itu menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan kepada. Dalam konteks bahasa Latin itu, DPR itu adalah namanya apa? Summa potestas sipe summum sipe imperium dominium.
Jadi wakil-wakil rakyat itu adalah hasil dari resultante individu, suara individu. Maka dia kedaulatan rakyat itu dikasih ke dia kelola. Ketika dia memegang kekuasaan di imperium dominium di DPR, maka ya sebagai pemegang kedaulatan rakyat disediakan tempat ruang khusus untuk menyampaikan pendapat dan pikiran dan perasaan. Yang ada di dalam pikiran kita seperti apa? Ruangannya itu di depan gedung DPR MPR, apakah kurang cukup atau seperti apa? Atau memang harus masuk ke gedung DPR MPR diterima oleh perwakilan rakyat? Begini, karena kan itu rumah-rumah rakyat ya, gedung DPR MPR itu. Kalau di halaman depan DPR kan tidak hanya DPR MPR ya, seluruh DPR di Indonesia sejatinya harus disediakan bagi mereka yang halamannya besar. Kan tidak semua kantor gedung itu halamannya luas kan. Kalau yang halaman luas disediakan untuk speaker center. Karena di Eropa itu sudah berlangsung sekian, ada yang ratusan tahun. Di Inggris itu ada speaker corner. Speaker corner itu disiapkan tempat untuk orang berdemonstrasi. Di negara-negara, banyak negara di dunia ini yang telah menerapkan tempat untuk speaker corner. Jadi tempat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Di situ pada saat mereka menyampaikan, itu pimpinan atau para anggota parlemen atau pemerintah keluar untuk mendengarkan dan mencatat. Gitu. Dengan demikian, ketika ada demonstrasi melakukan para demonstran melakukan demonstrasi, maka tidak mengganggu komunitas lain, yaitu pengguna jalan raya. Jalan raya itu yang punya pejalan kaki. Tempat demonstrannya harus disediakan ruang khusus supaya tidak mengganggu orang lain. Harus ada disediakan ruangan khusus untuk melakukan atau mengajukan aspirasi mereka. Jangan sampai mengganggu ketertiban arus lalu lintas. Itu yang saya bilang prinsipnya. Hak asasi manusia itu bicara tentang property right. Jadi kalau air itu milik lautan, gunung itu milik daratan, pasar itu milik pedagang. Jalan itu milik pejalan kaki. Ya, demonstran harus sediakan mereka punya tempat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Nah, termasuk juga DPR juga punya rakyat. Nah, DPR itu milik rakyat dan milik negara. Dan seharusnya pintu itu terbuka lebar untuk orang-orang yang kemudian ingin memberikan aspirasi mereka, menyalurkan aspirasi mereka. Itu dari soal demokrasi. Tapi yang kemudian menjadi sorotan juga adalah nama Pak Natalius Pigai bersama dengan 2 nama lain menteri juga menjadi sorotan. Salah satunya adalah Pak Purbaya, Pak Natalius Pigai, dan juga ada Pak Bahlil, gitu ya. Untuk Pak Natalius Pigai yang kemudian kemarin juga disorot publik dan menjadi spotlightnya agak terspotlight kepada Anda adalah soal MBG. Makan bergizi gratis. Anda sempat mengatakan tidak ada pelanggaran HAM di sana, tapi kemudian agak kontradiktif dengan pernyataan dari Ketua Komnas HAM bahwa memang pemenuhan hak pangan dan gizi itu merupakan kriteria pelanggaran HAM di sana. Jadi sebenarnya gimana? Dasarnya apa? Ya gini. Ketua Komnas HAM memiliki kewenangan untuk bisa menyampaikan pendapat, tapi tidak berarti dia paham tentang instrumen HAM. Instrumen HAM-nya gini ya. 1, makan bergizi gratis kan. Pelanggaran HAM itu terjadi by omission, pembiaran, dan by commission. Tindakannya. By omission dan by commission. Kemudian yang ketiga adalah ongoing process of achievement human right. Ya, ini 3 ya. 3 instrumen ini. Nah, ketika sekarang kita ukur dari sisi by omission. Intention, keinginan dan niat untuk makan bergizi gratis adalah kebaikan. Karena itu di sini argumentasi mens rea terpatahkan karena tidak ada niat jahat. Kan mens rea itu kan niat jahat. Tidak ada niat jahat untuk membangun kebaikan bagi bangsa kok. Makan bergizi gratis. Free meal system itu di seluruh dunia sudah dilakukan. Hampir semua negara, negara-negara maju di dunia, negara-negara Skandinavia, Amerika, Inggris, semua itu ada free meal system. Ada yang sudah ratusan tahun, ada yang puluhan tahun. Tapi sampai sekarang ketemu kasus-kasus seperti ini ada. Seperti di Amerika, ada mac and cheese. Peristiwa 2000 tahun ini, atau tahun yang lalu juga ada. Ditemukan makanan basi, kemudian juga
salah kirim itu selalu ada. Kemudian di Indonesia saya kembali lagi bahwa kenapa tidak ada pelanggaran HAM? Karena niatnya, intensinya baik. Kemudian pemerintah menganggarkan anggaran yang banyak triliunan untuk kebaikan itu. Kemudian pemerintah membentuk organisasi untuk khusus untuk melakukan program itu MDG. kelancaran. Itu di Kemudian pemerintah menghasilkan SOP, ya. Pelanggaran HAM tidak terjadi ketika ada SOP. Seperti ketika negara menghadirkan sampai rambu-rambu lalu lintas, kewajiban pemerintah sudah lihat lunas, maka ketika kecelakaan lalu lintas maka pidana. Itu sama. Dalam sistem HAM internasional itu sama. Berhenti di rambu-rambu lalu lintas, berhenti di SOP. Maka negara, otoritas negara sudah menunaikan tugasnya. Maka selanjutnya adalah pidana. Tapi kemudian itu jadi kalau masuk kategori pidana, oke. Tapi kalau dibilang HAM, kriteria pun tidak masuk. Tapi kan negara, pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional itu punya fungsi pengawasan yang harus dilakukan secara ekstra ketat. Jangan sampai kemudian peristiwa semacam kemarin kita lihat itu lebih dari. Oleh karena itulah saya bilang kan yang tadi 3. By omission, by commission, dan ongoing process of human rights. Di seluruh dunia sepakati bahwa ketika sesuatu sedang bangun, Anda tidak boleh menilai itu sebagai pelaku pelanggaran HAM. Karena dalam evaluasi proses menuju pencapaian, belum sampai selesai. Ini baru tahun pertama kita bangun MBG ini. Jadi kalau Anda koreksi bisa, Anda koreksi bisa, koreksi. Tapi tidak boleh Anda menyatakan itu pelanggar HAM. Jadi itu prinsip HAM yang tidak banyak orang tahu. Saya sebagai Menteri HAM sekaligus saya sosialisasi ya. Sesuatu itu sedang kerja, itu tidak boleh dikategorikan pelanggaran HAM. Tapi koreksi dan evaluasi. Yang saat ini dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Kategorinya koreksi dan evaluasi. Dan bagaimana kemudian Kementerian Hak Asasi Manusia bisa juga melakukan hands-on di Badan Gizi Nasional ini supaya kemudian evaluasi ini dilakukan secara ketat. Baru ini saya setelah dari sini jam 3.30, jam 4 saya MOU dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Saya mau pergi sekarang. Poin krusialnya? Ya, pengawasan. Pengawasan supaya terkontrol. Sekarang Kementerian HAM ikut aktif secara aktif langsung dalam memastikan agar pengelolaan MBG itu berjalan secara tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan dan tepat dalam pelaksanaannya. Karena itulah hari ini Kementerian HAM, saya setelah ini langsung ke untuk MOU ya? Kebun Siri untuk MOU. Menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab dengan adanya kasus dugaan keracunan yang kita tahu angkanya tidak sedikit anak-anak mengalami keracunan? Gini. Kalau dibilang tanggung jawab, gini. Air itu kalau dia membasahi satu kota, maka sumber airnya kan di gunung kan, sumber air. Kalau sumber airnya tunggal, kalau sumber airnya ratusan, misalnya gini, MBG ini adalah pelaku yang mereka yang mengelola di lapangan tuh banyak. Ada yang di Papua dan ada yang di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke dan ribuan. Kan begitu ya. Ya, pelakunya adalah individu masing-masing. Vendor maksud Anda? Individu vendornya adalah vendor masing-masing. Bagaimana Anda bisa menghubungkan bahwa vendor A dengan vendor B itu satu kesatuan? Bagaimana? Sehingga kan evaluasi per spot aja. Jadi kalau misalnya MBG dilakukan sekolah A, kan vendornya di sekolah A itu ada orangnya. Ya di situ aja. Jangan bikin siapa yang bertanggung jawab. Itu terlalu tinggi. Ya kecuali kalau satu kesatuan vendor hanya tunggal. Kalau ribuan yang terjadi di Papua tidak ada sama sekali hubungan sekalipun di Papua antara satu kecamatan dengan kecamatan itu dia kenapa penting satu sekolah dengan karena itulah evaluasinya masing-masing. Itu dia kenapa begitu penting pengawasan secara ekstra. Ya itu yang makanya karena saya punya kantor wilayah di seluruh Indonesia, saya punya ribuan staf,
Maka selanjutnya kita akan melakukan pengawasan dalam rangka memastikan agar pemenuhan free meal system di Indonesia ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Presiden. Oke, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itulah saya mau sampaikan Kementerian HAM mendapat ranking ketiga dari 43 kementerian lembaga di Indonesia yang ikut memastikan dan mendorong program-program prioritas Presiden oleh PCO, Kantor Komunikasi Pemerintah. Oke. PCO rilis resmi, Kementerian HAM adalah kementerian yang memastikan agar program-program pemerintah berjalan secara baik, yang ikut mendorong, membangun opini positif dan segalanya dari seluruh kementerian lembaga. Nomor 3 loh, kementerian baru lahir, nomor 3. Berarti terbaik dong. Kenapa kementerian kita dikritik terus ya? Kok itu namanya diperhatiin Pak Menteri. Ya. Itu namanya dapat perhatian. Mantap ya. Iya kan, dapat perhatian. Terima kasih, I love you para kritikus. Gara-gara kalian kritik itulah saya nomor 3, Kementerian HAM Republik Indonesia nomor 3 dari sekian puluh kementerian lembaga. Pak Menteri, ini juga yang kemudian jadi sorotan publik adalah soal hak asasi manusia di internasional. Kita tahu Pak Presiden Prabowo Subianto kemarin juga sudah menghadiri penandatanganan KTT perdamaian Gaza. Nah, Anda juga ikut hadir salah satunya pada saat yang di New York ya, di New York pada beberapa waktu yang lalu begitu. Oke. Sekarang kenapa Anda ragukan Kementerian HAM? Ketika Indonesia diangkat, dimuliakan di seluruh dunia, di mana di samping Presiden Prabowo cuma 3 orang. Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Parosan Investasi, dan Menteri HAM. Di samping Presiden Republik Indonesia cuma ada Menteri HAM yang berdiri. Membangun citra, menggaungkan Indonesia di panggung dunia. Satu. Saya tidak berhenti di situ. Setelah itu saat itu juga saya mengirimkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia ke Jenewa. Di dalam pertemuan internasional resmi ofisial di Dewan HAM PBB. Satu-satunya wakil menteri yang hadir di Jenewa, nggak ada menteri atau wakil menteri yang datang. Indonesia lah yang hadir di Jenewa dan mengucapkan dukungan terhadap Palestina secara resmi. Di saat yang sama ada 2 sidang besar. Satu itu adalah sidang Majelis Umum PBB di Amerika. Pada saat yang sama adalah sidang Dewan HAM PBB di Jenewa. Ya, dua-dua saya lakukan. Jadi saya melanjutkan apa yang diucapkan oleh Presiden di Amerika itu di Jenewa. Itulah yang membuat Indonesia kami ini adalah kementerian yang hampir setiap bulan itu menghadiri berbagai pertemuan-pertemuan internasional dan mendorong membawa kepentingan Indonesia di dalam berbagai fora-fora internasional. Termasuk soal perdamaian Gaza. Bagaimana kemudian? Kan ini perdamaian Gaza kan saya sudah bilang, Dewan HAM PBB mau di panggung mana lagi? Dewan HAM PBB itu dewan paling tertinggi dalam perdamaian Gaza. Menteri HAM, Kementerian HAM menyampaikan secara tegas terkait dengan perdamaian Gaza. Sekarang Presiden sudah di Mesir bicara tentang perdamaian di Gaza. Kita 100. Kementerian HAM adalah kementerian yang berada di bukan garis tengah, garis depan dalam soal menciptakan perdamaian di jalur Gaza. Karena itu kalau dibilang Kementerian HAM hanya kami kerja di dunia internasional. Sudah pasti karena kami punya jalur-jalur yang resmi. Termasuk juga juga di dalam negeri. Termasuk juga untuk mengirimkan putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk pasukan perdamaian. Oke, yang ini saya sudah siapkan instrumen dan kerjasama MOU dengan tentara, TNI dan Polri. Salah satunya adalah nanti akan didampingi oleh pegawai-pegawai staf saya Kementerian HAM. Jadi ketika Garuda Indonesia kirim ke misalnya di Kongo, harus ada 3 atau 2 orang yang dikirim. Saya juga sedang siapkan rancangan yang sama terkait dengan nanti pemerintah Indonesia mengirimkan ibadah haji. Nanti ada Kementerian HAM mendampingi. Gitu. Jadi
pendampingan, namanya saya siapkan program pendampingan. Pendampingan ketika pasukan Indonesia dikirim untuk menciptakan perdamaian, maka pendampingan penting untuk mengontrol dari sisi aspek hak asasi manusia. Oke, kalau kita lihat di dunia internasional begitu aktif dan segala macam, tapi untuk di dalam negeri soal 98 tentu banyak harapan yang sudah waktu itu Mahfud MD sudah menyampaikan membentuk tim, selanjutnya adalah pemulihan. Sudah jalankan pemulihan. Kita sudah jalankan pemulihan terhadap semua. Tidak boleh nanya lebih dari itu. Kalau Anda nanya lebih dari itu hak Anda. Tapi bahwa pertanyaan itu sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi dengan membentuk tim KPP HAM. Setelah itu Pak Jokowi sendiri menyampaikan kepada publik secara politik sudah selesai. Selanjutnya adalah pekerjaan rutin pemulihan, yaitu dengan menggerakkan kementerian lembaga. Ada pembangunan rumah, ada kesehatan, ada ibadah haji. Saya juga Kementerian HAM juga akan menerima pegawai negeri, PNS. Nanti mereka yang pernah jadi keluarga korban akan juga diterima sebagai pegawai negeri sipil. Ada sebagian, tidak semua, tapi kan alokasi juga sedikit. Jadi sekarang kan di tingkat politik udah selesai. Semua kita di Indonesia sudah memilih jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Karena dalam sistem peradilan di Indonesia itu sudah mentok di Komnas HAM. Sudah mentok. Anda tidak bisa pilih jalan lain. Karena itu pemerintah berbaik hati, ya mencari jalan keluar. Karena mentok, kalau proses pidana itu kan ada sistem peradilan. Ada sistem peradilan, ada aturan mainnya. Aturan main di Komnas HAM dengan Kejaksaan itu terkunci. Dari zaman hampir sekitar 15 tahun yang lalu, bolak-balik. Nggak bisa, saya orang Komnas HAM. Tanpa inilah jalan terbaik yang diambil oleh negara. Terbaik, top. Karena saya orang Komnas HAM. Zaman saya kurang galak apa? Lebih parah dari yang sekarang. Saya lebih terkenal waktu Komnas HAM dan sekarang saya terkenal karena Komnas HAM. Saya tahu sistem di Komnas HAM itu tidak bisa. Terkunci. Sudah deadlock. Nggak bisa. Di Kejaksaan juga nggak bisa. Karena itu kalau siapapun di Republik ini, sehebat siapapun yang meminta melalui melalui jalur di Komnas HAM, nggak akan pernah bisa. Karena itulah waktu zaman mungkin nggak tahu ya, zaman Pak Jokowi itu cerdas juga ya, pintar juga ya. Maksudnya dia bisa cari jalan keluar restoratif justice itu kan luar biasa sehingga menjadi minimal tuh pemulihan-pemulihannya dilakukan oleh negara. Sudah hampir 1 tahun begitu ya, tinggal menghitung hari lagi. Apa target ke depan yang ingin dicapai oleh Kementerian HAM? 3. Kalau menurut Anda 3 poin utama. Yang pertama itu adalah menyiapkan instrumen HAM. Ya, karena sudah mengalami perkembangan dan perubahan zaman, pergeseran aktor dan substansi, maka undang-undang yang memayungi hak asasi manusia Indonesia saya harus hadirkan. Dan itu sudah masuk di prolegnas. Yang kedua adalah di seluruh dunia aturan tentang bisnis dan HAM itu menjadi perhatian. Maka soal bisnis dan HAM itu saya akan lakukan mandatori, kewajiban, wajib lapornya bagi para pengusaha untuk melaporkan kepada Kementerian HAM terkait kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam konteks right base. Ya, jadi itu dalam rangka itulah saya menyiapkan berbagai instrumen, termasuk hak asasi manusia dan pembangunan. Juga saya siapkan instrumen HAM-nya, mulai dari program sampai dengan pencapaian akhir pekerjaannya harus dijiwai, disemangati oleh aspek hak asasi manusia. Yang pertama adalah aspek instrumental. Yang kedua? Yang kedua adalah membangun mental dan peradaban bangsa yang berbasis pada nilai-nilai hak asasi manusia. Saya sekarang itu senang karena sudah mulai dari rakyat kecil sampai Pak Jokowi ketika laporkan jasa palsu. Itu dia pakai bahasa HAM. Melanggar HAM saya dong. Kan itu kan berarti
rakyat kecil di dusun sampai seorang mantan presiden bicara tentang HAM. Maka saya harus, karena selalu ketika orang itu tidak mau HAM, tapi ketika orang terdesak dan teraniaya dia bilang saya punya HAM. Itu kan sesuatu yang sudah mulai maju. Kita bawa HAM minded. Mindset tentang HAM sudah bangun. Maka aspek yang kedua selain instrumen yang tadi, aspek regulasi dan peraturan dan instrumen. Yang kedua adalah aspek bagaimana membangun peradaban HAM di Indonesia. Yang ketiga adalah tujuan saya adalah ya itu gini. Saya agak berat, tapi kita harus memulai. Apa itu? Yang terkait dengan menghadirkan keadilan. Karena orang-orang yang menghadirkan ketidakadilan itu, sumber-sumber ketidakadilan itu banyak. Mungkin di Indonesia itu jutaan sumber ketidakadilan. Orang bilang polisi tidak adil dalam proses penegakan hukum. Itu satu. Tentara tidak adil. Itu dua. Kemudian pegawai negeri sipil tidak adil. Itu tiga. Camat tidak adil. Itu empat. Bupati tidak adil. Itu lima. Pejabat ini tidak adil. Kementerian ini tidak adil. Itu 6, 7. Jadi karena sumber-sumber pencipta ketidakadilan itu banyak, maka yang kita bisa lakukan itu adalah menyampaikan dan membangun kesadaran para sumber pencipta keadilan untuk tidak boleh lakukan tindakan yang tidak adil. Jadi kalau sumber-sumber keadilan yang pasti kita bisa kunci dengan regulasi seperti kepolisian. Ada Perkap nomor 8 tahun 2009. Nah, Perkap ini aja saya pertegas dan diwajibkan. Bila perlu sertifikasi mulai dari Kapolres ke atas menggunakan Perkap nomor 8. Itu kan berarti Kapolres ke atas itu kan komando-komandonya kan mikir 2 kali itu. Itu kan di sana kalau ketika ada pencipta keadilan itu kita sumbat dengan cara yang tadi itu, maka minimal melakukan kekerasan perintah komandonya mungkin masih bisa rem, bisa mempertimbangkan tugas kepolisian yang berperspektif hak asasi manusia. Jadi ada 3 instrumen yang tadi. Menyiapkan segala regulasi yang menyangkut tentang HAM. Yang kedua adalah membangun peradaban HAM, mindset, mainstreaming human right. Ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya. Jadi yang kedua itu adalah perubahan pembangunan peradaban itu mainstreaming human right, yaitu ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Yang ketiga itu yang tadi saya bilang, sumber-sumber keadilan itu yang harus kita tutup. Seperti contoh. Sumber keadilan internasional. Ketidakadilannya muncul di mana? Israel. Kita dekati Israel. Kita menekan Israel. Dengan cara? Ini kita muncul di General Assembly, kita datang itu kan itu sumber keadilan terhadap bangsa Palestina kan Israel. Ya minimal ya itulah yang kita bisa lakukan, bahwa Anda bisa menghentikan sumber ketidakadilan. Tak mungkin. Di dunia ini setiap ada manusia sudah pasti ada masalah. Karena itu kita minimal melakukan sesuatu yang untuk menghadirkan kami maunya, saya sebagai Menteri HAM maunya Indonesia tidak boleh ada ketidakadilan. Tapi kan sumber ketidakadilan itu jutaan. Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Menteri Hak Asasi Manusia, sama-sama. Bapak Natalius Pigai sudah bergabung. Tapi kok cuma ini aja nanyanya? Karena terbatas durasi, sebentar lagi kan Bapak juga ada agenda-agenda. Ya saya ke MBG. Ke BGN. Tapi satu, kalau Anda udah selesai. Terima kasih. Satu lagi, kalau Anda bisa menilai kementerian di bawah kepemimpinan Anda, Kementerian Hak Asasi Manusia, berapa nilainya? Dari 1 sampai 10. Saya kan kalau hari ini dinilai oleh PCO, ya kantor komunikasi pemerintah adalah nomor 3 dari 40-an, maka saya nomor 3. Ya kan saya nilai berdasarkan PCO. Terus berdasarkan ombudsman, saya juga terbaik. Saya tidak bisa menilai rendah dong. Jadi kalau dari skalanya ya, dari 1 sampai 10, kira-kira berapa Pak? Saya punya gini, dasarnya apa saya harus menilai. Karena itu saya menggunakan dasar PCO, yaitu Kementerian HAM adalah nomor 3. Top 3. Baik, terima kasih Bapak Natalius Pigai.
Menteri Hak sama-sama. Asasi Manusia sudah mau berbagi di On Point with Adistila Rasati, ngobrol-ngobrol lagi dengan topik seru lainnya di On Point with Adistila Rasati di next episode. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.